kelimpahan. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk mendengar firman, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Roh Kudus, tolong kami Tuhan, agar kebenaran firman boleh terus meneguhkan iman kami, untuk kami boleh semakin setia. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Mohon slide-nya ya, ada ayat firman Tuhan. Wah, senang sekali Pak Yogi bisa kembali lagi ya. Apa kabar Pak Yogi? Ramai di sana? Jakarta mulai heboh lagi ya, Jawa Barat. Jadi semuanya kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu punya cara. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan anak-anaknya yang setia. Saya banyak terinspirasi Bapak Ibu Saudara dengan emak-emak ya, dengan ibu-ibu di masa pandemi ini. Seorang teman saya kirimkan video singkat. Ada seorang emak-emak yang biasanya duduk manis di rumah, tinggal terima gaji gitu kan. Tapi kemudian di video itu emak itu pergi ke pasar dan beli beberapa tandan pisang. Sepertinya mau dijual, mau diolah gitu ya, untuk bisa menolong kebutuhan keluarga. Mungkin bisa jadi suaminya juga lagi sedang dalam keadaan kurang baik di masa pandemi ini. Dan ada kisah nyata juga seorang ibu yang biasa bekerja di kantor, namun karena pandemi ini kemudian memutuskan untuk tidak lagi ke kantor. Dan selama kurang lebih 4 bulan ini Tuhan mengizinkan banyak hal dinyatakan dalam kehidupan ibu ini. Suaminya sakit kurang lebih 2 minggu, tetapi tidak dirawat di rumah sakit, dirawat sendiri di rumah. Anaknya reaktif yang juga bekerja, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena Tuhan punya cara untuk tolong, 2 minggu dirawat dengan baik Bapak Ibu Saudara, suaminya bisa sembuh, sekarang sudah beraktivitas. Dan anaknya dites swab ternyata negatif. Mengalami persoalan ekonomi, tapi puji Tuhan nasabah klien-kliennya masih ada yang mau konsultasi, walaupun tidak harus tatap muka. Ada nasabah yang kesulitan untuk membayar, hanya berdoa, didiamkan karena ibu ini juga mengerti situasi saat sekarang. Namun tiba-tiba kemudian transfer kalau sudah melunasi tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya yang setia. Saya sangat diberkati dengan kisah-kisah dalam perjanjian lama, termasuk juga dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana khotbah minggu yang lalu, Tuhan itu rindu membahagiakan kita. Amin. Tuhan itu rindu kita bahagia, sukacita ya. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan Yakub Bapak Ibu Saudara, pada masa situasi kehidupan Yakub di dalam perikop ini mirip-mirip ya. Ada kesusahan besar yang dialami oleh Yakub. Tetapi Tuhan punya cara untuk tolong Yakub. Mengapa? Karena yang pertama adalah Tuhan terlalu sayang bagi hamba-hamba yang dikasihinya. Tuhan terlalu sayang bagi hamba-hamba yang setia. Bapak Ibu Saudara, amin. Tadi ada pujian, engkau baik, teramat baik, gitu ya. Bapak Ibu Saudara memaknai nggak ayat pujian itu, lagu teramat baik ya. Engkau baik, teramat
Bapak Saudara, kejadian. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Dan di dalam ayat 56 dikatakan, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Kelaparan itu merajalela di seluruh Mesir, di seluruh bumi. Orang-orang berteriak. Tetapi lihat bagaimana keadaan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi seperti itu kita melihat bagaimana keadaan Yakub. Terus Mas Bayu, Kejadian 42 ayat 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Telah mendengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Kelaparan merajalela di seluruh Mesir, bahkan sampai di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana keadaan Yakub, hamba yang dikasihi oleh Tuhan itu? Kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita. Bagaimana keadaan Yakub? Walaupun kelaparan melanda seluruh bumi dan juga Mesir bahkan Kanaan, tetapi Tuhan tetap pelihara Yakub. Amin. Tuhan tetap pelihara Yakub bersama dengan keluarganya. Mereka kehabisan gandum, tetapi masih punya uang yang cukup untuk membelinya ke Mesir. Amin. Kelaparan merajalela di seluruh bumi, Kanaan, Mesir, tetapi hamba yang setia itu masih punya persediaan yang cukup, uang yang cukup untuk membeli gandum ke Mesir. Dan di dalam ayat 40 pasal 43 terus Mas Baik tadi ayat 1 dan 2 dikatakan, ini tahun berikutnya, masa berikutnya 7 tahun. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis, berkatalah ayah mereka Yakub, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Kelaparan itu belum berhenti, tetapi semakin hebat kelaparan itu. Tetapi apa kata firman Tuhan berkenaan dengan Yakub? Pergilah, kembalilah ke Mesir, belilah sedikit gandum untuk persediaan keluarga kita. Memang firman Tuhan katakan sedikit, Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa orang keluarga Yakub? Firman Tuhan di dalam Kejadian ayat 46 ayat 26 mengatakan yang berangkat ke Mesir nantinya ada 66 orang. Terus Mas Nabi, ya, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri, anak-anaknya seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Belum terhitung istri, anak-anaknya. Ngopeni wong saatnya wipi 66 belum termasuk istri anak-anaknya. Sedikit kata firman Tuhan, tapi yang dihidupi itu ada 66 orang. Semakin hebat kelaparan itu, tetapi Tuhan tetap pelihara Yakub dan keluarganya. Bahkan di dalam Kejadian 43 ayat 11 dikatakan Yakub masih punya persediaan balsam, madu, damar ladang, buah kemiri untuk dipersembahkan kepada Firaun. Bahkan Yakub meminta kepada anak-anaknya, bawalah uang yang dikembalikan oleh adikmu Yusuf, ditaruh di karung ketika mereka ke Mesir pulang, bawalah kembali uang itu dan serahkan kembali kepada Firaun. Bawa bekal persediaan uang 2 kali lipat.
Kejadian 47 kita melihat Kejadian 46 kita melihat Bapak Ibu Saudara. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembilan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Kelaparan semakin hebat Tuhan pelihara, semakin dahsyat Tuhan tetap pelihara, dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyertai Yakub berangkat ke Mesir. Kembali kita bertanya, apakah ketika Yakub berangkat ke Mesir sudah betul-betul tidak punya apa-apa? Apakah ketika Yakub berangkat ke Mesir sudah tidak punya apa-apa? Tidak. Apakah Alkitab berkata demikian? Alkitab tidak berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 46 ayat 6 mengatakan, mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah di Mesir, yakni anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Yakub dan keluarganya berangkat ke Mesir. Mereka masih diberkati oleh Tuhan. Ada ternak, ada lembu, dan setelah Yusuf berjumpa dengan Yakub, Yakub tiba di Mesir. Berkatalah Yusuf kepada Firaun 47, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Beserta kambingnya, lembu sapinya, segala miliknya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah fokus kepada kambing dombanya, tetapi fokuslah kepada Allah yang selalu menyertai. Janganlah fokus kepada lembu sapinya, tetapi fokuslah kepada Allah yang pasti pelihara. Amin. Dan pula janganlah fokus kepada segala miliknya, tetapi fokuslah pada Allah yang pasti sediakan, sekalipun kesusahan besar menimpa hidup kita. Fokuslah kepada Allah yang selalu menyertai, fokuslah kepada Allah yang selalu pelihara, dan fokuslah kepada Allah yang pasti menyediakan. Dan Tuhan tahu porsi yang cukup bagi kita. Amin. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Yang Tuhan mau ajarkan, yang firman Tuhan mau ajarkan adalah Bapa pasti pelihara hambanya yang setia seburuk apapun keadaan yang terjadi. Sebab Dia Bapa yang terlalu sayang kepada hamba-hambanya yang setia. Dia terlalu sayang, teramat baik kepada hamba-hambanya yang setia. Amin. Mengalami nggak selama pandemi ini, Bapak Saudara? Malah heran ya. Kok dilala persembahan malah tambah begini gitu ya. Dilala malah tambah diberkati, malah ada ucapan syukur gitu kan. Karena Tuhan terlalu sayang kepada hamba-hambanya yang setia. Yang kedua, Tuhan selalu ingin tolong hambanya yang setia. Amin. Jadi kalau kita melihat dari kejadian Bapak Ibu Saudara, mulai dari Abraham, Yakub, Daniel, Paulus, Nehemia, Tuhan itu ingin selalu menolong hamba-hambanya yang setia, Bapak Ibu Saudara. Dia punya kesukaan, ada kebahagiaan di hati Tuhan kalau Ia
Makanya pujian tadi, ini pujian kesukaan saya juga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa surganya nanti dulu ya, yang bakanya ya nanti dulu gitu kan. Kalau sudah siap ya puji Tuhan ya. Tapi Tuhan sudah sediakan. Tuhan tolong Yusuf di dalam penjara. Tuhan tolong Yosua menduduki Kanaan. Tuhan tolong Daniel di gua singa. Tuhan tolong Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Tuhan tolong Petrus dan Yohanes ketika ada dalam penjara. Tuhan tolong Paulus. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan selalu ingin menolong setiap hamba-hambanya yang setia. Dan Tuhan tolong itu bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Tuhan pasti akan tolong setiap hamba-hambanya yang setia. Sungguh sangat terbukti pertolongannya setiap hari. Bagaimana cara Tuhan menolongnya, Bapak Ibu Saudara? Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong ini? Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Di dalam ayat 6 dikatakan 47, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudaramu tempat menetap di tempat terbaik dari negeri ini. Siapa yang ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara? Firaun. Amin. Yang ngomong begitu Firaun, Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan tempat yang terbaik. Bapamu telah datang menemui engkau, saudaramu, keluargamu, 66 orang, sak rombongan, sak mobil gitu ya. Tapi Firaun bilang tunjukkanlah tempat yang terbaik. Kalau selama di Kanaan Tuhan tolong Yakub, dan Tuhan tetap akan tolong Yakub ketika dia sudah di Mesir. Jauh sebelum musibah itu terjadi, Tuhan telah mengatur, Tuhan telah merancang segala sesuatunya dengan cara yang ajaib. Dia tempatkan Yusuf jauh-jauh hari sebagai penyelamat kebinasaan bagi Mesir dan juga bagi ayahnya Yakub. Jadi bukan Firaun ya, yang tolong Yakub. Tanpa Yusuf di Mesir, binasalah Mesir. Amin. Yusuf yang menafsirkan mimpi, benar? Tuhan yang kasih hikmat memberitahukan arti mimpi. Lalu Yusuf beritahukan itu kepada Firaun, maka selamatlah Firaun dan Mesir. Coba kalau Yusuf tidak ada di Mesir, binasalah Mesir. Jadi bukan Firaun yang selamatkan Yakub, tetapi Tuhanlah yang selamatkan Mesir. Tuhanlah yang selamatkan Yakub melalui Yusuf. Tuhan sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Jauh sebelum musibah itu, kelaparan itu datang, Tuhan sudah tempatkan Yusuf ada di Mesir ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengalami kesusahan, dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, kita dipaksa untuk belajar mengimani bahwa jauh ke depan ada rancangan Tuhan. Amin. Jauh ke depan ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita. Amin. Walaupun mungkin di saat sekarang kita merasakan kesusahan, merasakan banyak tantangan, merasakan banyak kendala, ujian dan pencobaan, tetapi belajar dari Yakub kita melihat bagaimana Allah merancang jauh-jauh hari sebelum kelaparan itu tiba. Allah menempatkan Yusuf di Mesir. Inilah yang nyata di dalam firman Tuhan. Siapa yang menyangka? Ada di antara mereka yang akan menyangka sesuatu yang seperti ini akan terjadi? Ada di antara mereka yang menyangka bahwa Yusuflah yang
membawa Yakub menikmati berkat-berkat, dan itu melalui anaknya Yusuf. Bahkan di dalam Kejadian 47 ayat 12 dikatakan Yusuf, ini sesuatu hal yang indah ya, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Yusuf, Yakub mati ada di pangkuan anaknya sendiri, anak yang sudah dianggap mati, anak yang dianggap sudah tidak ada lagi, tetapi anak itulah yang kemudian menyelamatkan dia, menyelamatkan keturunannya, menyelamatkan keluarganya, bahkan memelihara dia sampai Tuhan memanggil Yakub. Yakub mengalami mujizat Tuhan di akhir hidupnya. Ia dipelihara anaknya yang telah dianggapnya mati itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, manusia boleh kehabisan cara, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong hamba-hambanya yang setia, hamba-hamba yang dikasihinya, sebab Dia adalah Tuhan yang sangat rindu menolong setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dia sangat rindu untuk tolong kita. Itu kita harus percaya, sebagaimana yang sungguh nyata dialami oleh Yakub dalam hidupnya, dan kami pun mengalami nyata dalam setiap keseharian. Tuhan selalu menolong. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi hambanya yang setia. Seringkali kita mendengar Tuhan memberi yang terbaik, betul? Tuhan memberi yang terbaik. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini yang ketiga adalah Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik bagi hambanya yang setia. Memberi yang terbaik itu hasil, mengerjakan yang terbaik itu proses. Amin. Nah, ini yang kadang-kala menjadi satu problem dalam hidup kita. Yang namanya proses itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti Abraham bisa sampai 25 tahun. Seperti Nuh ketika dia membangun bait Allah, membangun perahu, bisa belasan tahun. Seperti kelaparan yang dialami oleh Yakub, bisa 7 tahun. Dan kadang-kala dalam proses itu kita merasa tidak enak, betul? Nah ini ya. Tapi malam kemarin saya dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Yang perlu kita renungkan adalah kenapa tidak enak. Kenapa kadang-kala kita merasa tidak enak? Nah ini. Kenapa kadang-kala kita ketika mengalami proses dari Tuhan, padahal Tuhan mau kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kala bahkan sering kita merasa apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, kita merasa tidak enak. Kadang-kala kita jauh dari Tuhan. Ngalami ya? Kalau keintiman kita jauh dari Tuhan, susah sedikit sudah tidak enak, betul? Betul nggak? Benar. Saya ngalami Bapak Saudara, walaupun saya hamba Tuhan. Kalau kehidupan rohani saya gersang, masalah sedikit itu sudah tidak enak. Wah, rasanya sudah kebongsor, gitu ya. Tetapi berbeda kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita akrab dengan Tuhan, kita setia di dalam doa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah kita intim akrab dengan Tuhan, itu berbeda. Ada kuasa, ada damai sejahtera, ada tenang yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu seperti seorang anak yang sedang mengikuti sebuah pertandingan untuk mencapai satu kejuaraan. Dia harus menjadi juara. Dia berlatih, dia merasakan tidak enak, dia diet, dia merasakan tidak enak, dia harus mengalahkan diri sendiri, dia harus mengalahkan ketakutan terhadap lawannya, dia harus dipukuli misalnya. Dia merasa semua banyak tantangan yang harus dia hadapi. Tetapi ketika bapaknya
dia berlatih bapaknya bersama dengan dia. Dia diet, bapaknya memberikan dia semangat untuk tetap diet. Dia kemudian bertanding, ada bapaknya yang duduk menyertai dia, menemani dia. Walaupun banyak tantangan, ujian, kesusahan, penderitaan yang harus dihadapi untuk bisa menjadi seorang juara, tetapi ketika ada Bapa yang menyertai dia, dia menjalaninya dengan penuh damai, sejahtera. Bapa di dunia tidak selalu setia, tetapi Bapa di dalam surga setia sampai selama-lamanya menyertai kita. Persoalannya adalah kadangkala kita yang tidak setia. Itulah yang membuat kita ketika mengalami proses dari Tuhan, kadangkala susah sedikit kita sudah merasa tidak enak. Jadi mari kita belajar seperti Yakub, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Petrus. Kesusahan apapun yang mereka alami, karena mereka dekat dengan Tuhan, karena mereka intim dengan Tuhan, karena mereka setia bersekutu dengan Tuhan, mereka tetap damai, mereka tetap tenang, hatiku tenang berada dekatmu, mereka tetap penuh sukacita, karena ada Bapa yang menyertai, ada Bapa di dalam kehidupan mereka. Demikianlah kita, sesungguhnya tidak enak itu adalah karena kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Allah, intim dengan Dia dalam doa, baca dan renungkan firman Tuhan, hidup dalam penyembahan, maka dalam setiap pencobaan kita akan berkata dengan tentram, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kau percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat dimengerti. Lewati cobaan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang setia, karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu punya cara untuk kita bisa dilakukan melewati setiap ujian, pencobaan, kesusahan, tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian Kau Selalu Punya Cara.
selalu ada dalam keintiman dengan Dia. Kalau selama 4 bulan ini saya pribadi melihat Bapak Ibu Saudara, jemaat di gereja ini tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, maka mengucap syukurlah. Karena Tuhan selalu mengasihi hamba-hamba yang setia. Tuhan rindu menolong kita. Tuhan rindu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan buat kita. Oleh karena itu, biarlah kita boleh terus di hari-hari yang akan datang kita melekat erat intim dengan Tuhan, mencari Dia, mencari wajah-Nya dalam kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun kesusahan besar yang akan terjadi di kemudian hari, yang mungkin juga berdampak dalam kehidupan kita semuanya, percayalah Tuhan punya cara untuk menolong. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini secara khusus pribadi, lepas pribadi. Mari serahkan hidup kepada Tuhan, karena apapun di depan bisa terjadi. Tetapi apapun yang akan terjadi di depan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan tenang. Ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kuasa, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan yang akan selalu menopang kehidupan kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyatkan segala perbuatanmu. Dan ku dengar di dalam jaramu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyatkan segala perbuatanmu. Di dalam Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau boleh terus menyertai dan memberkati gereja-Mu ini Bapa. Seluruh jemaat diberkati, dipelihara, ditopang oleh Tuhan. Kami tahu ya Bapa, bahwa pandemi ini pasti berdampak dalam kehidupan keluarga kami, dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di gereja ini Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh terus menjadi Bapa yang hadir, Bapa yang pelihara dan menyertai setiap anak-anak-Mu di gereja ini. Keluarga demi keluarga ditolong, ditopang, dihiburkan oleh Tuhan. Biarlah apapun juga kesusahan dan kendala yang saat ini mereka hadapi, mereka boleh terus datang berdekat kepada Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, diberkatilah pekerjaan Tuhan, memulihkan Tuhan, melawan. Diberkatilah juga anak-anak yang Tuhan percayakan dalam setiap keluarga kami. Masa depan pertumbuhan mereka ada di dalam Tuhan. Dan juga diberkati, dihiburkan oleh Tuhan setiap orang tua kami, para lansia yang saat ini Tuhan banyak yang belum bisa hadir karena situasi yang ada Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh jamah dan pulihkan, Tuhan boleh berikan kekuatan. Demikian juga saat ini yang mengalami kelemahan, biarlah Tuhan juga boleh memberikan penghiburan dan juga pertolongan ya Bapa. Keluarga-keluarga muda boleh terus hidup di dalam Tuhan.
untuk boleh terus menuntun mereka dalam setiap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Kami juga membawa dalam doa untuk gereja-Mu ini Bapa. Terus kami mengucap syukur ya Tuhan dengan keluarga Mbak Murni yang boleh dipakai oleh Tuhan. Biarlah ya Bapa Tuhan boleh memberkati, menyertai, menolong, menghiburkan Mbak Murni terus ya Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini, ada Tuhan yang menyertai keluarganya, dan kami terus membawa dalam doa untuk panitia penolong diberkati oleh Tuhan. Roh kesatuan kasih daripada Tuhan tinggal diam di dalam setiap hati setiap panitia penolong untuk boleh terus bertanya, berdoa, bergumul kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui pelayanan mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus memelihara gereja-Mu ini Bapa. Engkau akan terus menolong kami Tuhan dalam setiap keterbatasan kami. Ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi gereja-Mu. Diberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Temanggung ya Bapa juga dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk uji coba pengembangan vaksin yang saat ini sedang dikelola oleh pemerintah. Biarlah ini menjadi sarana, menjadi cara yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menolong bangsa ini Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan sudah begitu banyak yang terinfeksi oleh corona ini. Dan kami berdoa ada kesehatan, ada kesatuan di tengah-tengah setiap para elit politik, para pemimpin bangsa ini Bapa, supaya kami boleh melihat ada kebaikan demi kebaikan di tengah-tengah negeri kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Kami boleh datang menyembah Engkau, meninggikan, memasyurkan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya satu minggu ke depan Tuhan akan pelihara kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, tengadahkan tangan kita ke dalam hadirat Tuhan, kita menghadap. Biarlah ya Bapa kasih-Mu yang boleh terus menyertai kami. Kasih Bapa di dalam surga boleh menyertai Bapak Ibu Saudara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab keseharian, dan juga persekutuan yang erat dan manis dari Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk boleh tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menuntun kita tetap setia sampai Maranatha. Elsa. Ada pengumuman di sini. Tanggal 20 ya. Masih bodoh ya. Betul ya? Bu Kris sama Lisa. Kemudian persembahan nanti Pak Babi ya. Nanti digantikan sama Bu Siti ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah beritahu kepada Bu Kris
mudah-mudahan bisa ya. Tanggal 22 September kita akan mempersembahkan persembahan pujian yang dalam ibadah kapel STBI, dan harapannya nanti di Sabtu dan Minggu kita bisa latihan PKMB saja ya, tidak bisa semua ya. Nanti bisa kita kirimkan rekamannya ke STBI. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Saya belum datang ke depan.